everybody's wishes come true. Word of ever doubt me. Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2022. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film berawal dengan menampilkan sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria bernama Ian Swan, seorang pembuat hadiah yang saat ini mengalami kendala pada saat dia berhasil mendapatkan seseorang yang diincarnya. Terlihat Ian yang merasa terpojok itu berpamitan kepada anaknya melalui sebuah telepon, sebelum pada akhirnya kelompok pria yang diculiknya itu datang untuk menyelamatkan bosnya. Baku tembak pun akhirnya tak bisa dihindarkan, yang mana dalam kejadian ini, Ian yang sendirian itu pun akhirnya harus tumbang dan jatuh ke dalam laut. Scene kemudian berganti ke sebuah pantai. Ditampilkan seorang petugas bernama Robbie Cole yang sedang menjalankan tugas untuk mencari keberadaan seorang pria bernama Koa. Beruntung pria tersebut bertemu dengan temannya yang bernama Nicky. Yang dari wanita inilah Robbie berhasil mendapatkan informasi keberadaan Koa, yang rupanya saat ini sedang menjalani latihan untuk sebuah pertandingan MMA yang akan dia pertaruhkan untuk ibunya yang sedang sakit. Robbie yang mendengar alasan Koa kemudian memberikannya izin untuk melakukan pertarungan tersebut sebelum pada akhirnya nanti dia diamankan. Dan setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, seorang petugas lainnya tiba-tiba datang dengan maksud untuk mengamankan Koa. Petugas itu bernama Savannah, yang kedatangannya tentu saja membuat Robbie merasa terganggu dengan misi yang seharusnya dia selesaikan. Melihat ketegangan kedua polisi itu, Koa memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Namun sialnya langkahnya berhasil dihentikan setelah seorang pria asing muncul untuk menahannya. Pria tersebut ternyata bernama Ryan Swan, yang tak lain adalah putra dari Ian Swan yang ditampilkan sebelumnya pada scene pertama. Kedatangan Ryan ke tempat ini rupanya untuk menyelidiki tentang ayahnya yang diduga telah koid, dengan berencana untuk mendapatkan informasi nama-nama kriminal yang berada di kota ini. Namun sialnya Savannah menolak untuk memberikan informasi tersebut. Tak ingin Ryan kecewa, Robbie yang merupakan teman dari ayahnya Ryan itu kemudian mengajak Ryan agar ikut dengannya ke suatu kafe untuk membahas hal tersebut. Namun sebelum itu, Ryan terlebih dahulu pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah seseorang yang diklaim adalah ayahnya, yang telah ditemukan dengan keadaan tak utuh, meski beberapa kartu identitas milik ayahnya ditemukan pada jenazah itu. Setelah itu Ryan langsung menemui Robbie di suatu tempat. Sambil bermain biliar, Robbie menceritakan tentang keakraban dirinya dengan ayahnya Ryan dalam bekerja sama menangkap beberapa penjahat, hingga pada akhirnya mereka terpisah dikarenakan suatu masalah. Ryan kemudian menunjukkan sebuah identitas seseorang bernama Terrence Billford, seorang mafia yang juga seorang kartel yang saat ini jejaknya telah menghilang. Ryan berpendapat bahwa ayahnya sedang mengincar pria yang dikepalai seharga $10 juta itu, dan berpikir bahwa kelompok itulah yang telah menghabisi ayahnya, dan maka dari itu dia berniat untuk menyelidiki semuanya di kota ini. Mendengar hal tersebut, Bobby kemudian memutuskan untuk ikut bersama Ryan. Scene kemudian berganti ke sebuah hotel, yang mana di tempat ini sedang diadakan pesta sebuah kampanye besar yang diadakan oleh seorang pria yang memiliki pengaruh besar di kota ini bernama Barclay untuk seorang senator yang didukungnya bernama Ken. Yang mana pada waktu bersamaan, Ryan dan Robbie ini sedang melakukan penyelidikan ke suatu kamar hotel yang ditempati oleh ayahnya. Terlihat seorang pria melaporkan kedatangan mereka kepada seseorang, yang rupanya langsung mengirimkan beberapa orang untuk menghabisi mereka tempat pada saat Ryan dan Robbie menemukan sebuah foto billboard yang terlihat koid. Namun sialnya, serangan seorang sniper itu malah mengenai seorang pelayan kamar yang tiba-tiba datang. Kekacauan pun akhirnya terjadi hingga terdengar oleh Barclay yang berada di lantai bawah. Ryan dan Robbie yang terjebak di dalam kamar tersebut kemudian langsung terlibat adu mekanik dengan beberapa kelompok yang mendatangi mereka. Merasa terpojok,
Ryan pun kemudian tak ada pilihan lain selain meloncat dari balkon kamar tersebut, hingga jatuh ke sebuah kolam yang berada di lantai dasar. Beberapa jam kemudian, Ryan yang telah diamankan oleh petugas kemudian dibebaskan oleh seseorang yang tak lain adalah Barclay yang sedang menunggunya di luar untuk bertemu. Barclay yang menyadari Ryan adalah putra dari Ian Swan kemudian bercerita tentang sosok ayahnya Ryan yang dijelaskan pada saat itu terlihat menanyakan sosok Billford kepada Barclay yang sedang makan. Walau Barclay terlihat sama sekali tak mengenal pria yang dimaksud oleh ayahnya Ryan itu. Now, why? I would like to go. You need my help. Are you dangerous? Dan saat mereka ingin berpisah, Barclay terlihat meminta Ryan agar segera pergi saja dari pulau ini, selagi dirinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Namun Ryan yang telah bertekad untuk menyelidiki kematian ayahnya itu, tetap bersikeras untuk bertahan di pulau ini sebelum dirinya mengetahui apa yang telah terjadi pada ayahnya. Setelah itu, Ryan bertemu dengan Savannah yang melihatnya. Ryan membahas tentang Robbie yang telah menghilang sejak dia tertangkap, yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Savannah kemudian mengajak Ryan untuk ikut bersamanya untuk mencari informasi tentang keberadaan Robbie pada suatu klub yang dijalankan oleh Nicky, yang mana dijelaskan klub tersebut merupakan tempat di mana semua informasi tentang pulau ini akan terkumpul menjadi satu dari beberapa orang yang sedang berkunjung. Dan beberapa saat setelah mereka pergi dari tempat ini, mereka mendapat kabar dari Nicky yang memberitahukan tentang informasi Robbie yang beredar, yang dikatakan telah koit akibat dari sebuah ledakan gas, yang menurut dua orang wanita tersebut hanyalah sebuah rekayasa dari Barclay, yang sebelumnya juga pernah melakukan hal tersebut kepada kepala pemimpin suku asli yang berada di pulau ini. Sebelum mereka berpisah, Ryan terlihat mengajak Savannah agar bersedia membawanya pergi ke tempat di mana jenazah ayahnya ditemukan. Singkat cerita, mereka berdua pun kemudian berangkat dengan menggunakan beberapa barang teknologi yang dibawa Savannah. Dalam penyelidikan tersebut, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah benda yang tak lain adalah ponsel milik ayahnya Ryan yang terjatuh. Di tempat lain, di kediamannya Barclay, Robbie ternyata memang masih hidup dan berada di tempat ini. Setelah mendengar cerita kehidupan Barclay yang sukses menjadi penguasa di pulau ini, Robbie membahas tentang nama Billford yang saat ini dia selidiki bersama Ryan, yang dia duga merupakan orang di balik kesuksesan hidup yang dijalani Barclay saat ini. Mendengar nama Billford yang disebutkan Robbie tersebut, Barclay nampak terlihat memendam sesuatu, dan kemudian mencoba untuk mengulik lebih jauh kepada siapa saja Robbie membicarakan hal tersebut. Namun Robbie yang enggan mengatakannya membuat Barclay emosi hingga meminta para anak buahnya untuk menghakimi Robbie. Oh, good. That's what I hear with laundered drugs. But what about you, Robbie? Sementara itu, Ryan dan Savannah yang berhasil mendapatkan ponsel milik ayahnya Ryan menemukan sebuah hal janggal pada rekaman yang terdapat di ponsel tersebut. Savannah yang tak dapat mengungkapnya kemudian mengajak Ryan agar kembali ikut dengannya ke suatu tempat yang dianggap suci di pulau ini, yang biasa mereka sebut sebagai Bug Paradise City. Terlihat saat mereka pergi, seorang mata-mata kembali melaporkan pergerakan Ryan dan Savannah itu ke seseorang. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya berangkat. Saat di jalan, Savannah menjelaskan bahwa dirinya berasal dari tempat yang akan mereka tuju ini. Hingga pada akhirnya, pada saat Ryan sedang buang air kecil, sekelompok penghuni pedalaman pulau ini pun muncul dan datang ingin menyergap Ryan. Untungnya Savannah yang mengenal orang-orang tersebut berhasil mengendalikan keadaan. Para penduduk di tempat ini dijelaskan sangat tidak menyukai keberadaan Barclay yang ingin menguasai seluruh pulau. Dan saat Savannah menjelaskan tentang Ryan yang merupakan putra dari Ian Swan, Ryan dibawa ke suatu tempat untuk menjalankan suatu ritual pembuktian yang dilakukan oleh seorang pria bernama Charlie. Cheers. Di tempat lain diperlihatkan Nicky yang berusaha untuk menghubungi Robbie yang dianggap telah menghilang, yang mana pada waktu bersamaan Ryan yang sedang menjalani ritual pembuktian diminta Charlie untuk mengingat suatu momen yang dianggap paling ia ingat tentang ayahnya, hingga beberapa saat kemudian ingatannya itu menjadi kenyataan ketika sang ayah yang dianggap telah koit ternyata masih hidup dan rupanya sedang bersembunyi di dalam pulau ini.
Malam harinya pada saat mereka ngumpul, seorang tokoh penduduk tempat ini menjelaskan tentang mereka yang pada saat itu tak sengaja menyelamatkan Ian yang mereka temukan mengapung. Dan setelah itu Ryan langsung membahas tentang Billboard yang rupanya memang benar saat ini sedang diburu oleh ayahnya itu. Ayahnya mengatakan saat melakukan penyelidikan, ayahnya berhasil menemukan suatu petunjuk dari Billboard yang rupanya mengarah pada Barclay yang dia simpan melalui ponsel. Yang dari sinilah sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Billboard ternyata adalah Barclay yang saat ini telah berhasil mengubah seluruh penampilannya. Di tengah pembicaraan itu, Savannah tiba-tiba mendapat panggilan dari Nikki yang berhasil mendapatkan informasi keberadaan Robbie dari seorang mata-matanya yang diduga berada di sebuah benteng tempat tinggalnya Barclay. Mendapat informasi tersebut, mereka semua akhirnya bersiap untuk pergi ke tempat tersebut. Meskipun pada awalnya, ayahnya Ryan melarang anaknya itu untuk ikut. Namun naasnya tak berselang lama mereka berangkat, desa Paradise City tiba-tiba diserang oleh kelompoknya Barclay yang sebelumnya telah mengetahui tentang Ryan dan Savannah yang akan pergi ke tempat ini. Hingga pada besoknya, berita tentang penyerangan itu pun sampai ke telinga mereka, yang mana hal tersebut tentu saja membuat Savannah begitu sedih. Dan dari sinilah mereka bertiga pun kemudian bertekad untuk membalas perbuatan kelompok tersebut. Meskipun pada awalnya ayahnya Ryan itu kembali meminta anaknya untuk tidak mengikuti misi berbahaya yang akan dia lakukan. Singkat cerita, setelah melakukan persiapan, mereka pun akhirnya tiba di kediamannya Barclay yang rupanya pada saat ini kembali mengadakan pesta kampanye untuk senatornya. Dengan melakukan sebuah penyamaran, mereka semua berhasil masuk ke tempat ini dengan begitu mudah. Ryan yang memulai misinya tak sengaja bertemu dengan Koa yang langsung mengenalinya, yang dijelaskan telah terbebas berkat bantuan dari Barclay. Mereka berdua awalnya sempat bersitegang dikarenakan rasa dendam yang dimiliki Koa kepada Ryan yang telah membuatnya dipenjara. Sebelum pada akhirnya Ryan mengeluarkan kata-kata bijaknya mengenai sosok Barclay yang sebenarnya hingga membuat Koa sedikit tersadar. Yang dari sinilah Koa pun kemudian memutuskan untuk membantu Ryan untuk menghancurkan Barclay. Dengan bantuan beberapa anak buah Nikki yang juga ikut, Ryan akhirnya berhasil mencapai lantai bawah yang terhubung pada basemen. Namun sialnya di tempat ini dia malah bertemu dengan bawahannya Barclay yang lumayan kuat hingga menimbulkan sebuah adu mekanik di antara mereka berdua. Savannah yang datang kemudian berhasil membantu Ryan yang sempat kewalahan itu hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan pria ganas tersebut. Mereka kemudian kembali bertemu dengan Koa, dan saat mereka berpisah dengan Savannah untuk mencari kembali keberadaan Robbie, Ryan tiba-tiba bertemu dengan ayahnya yang ternyata lebih dulu berada di tempat ini. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di area basement dan berhasil menemukan keberadaan Robbie yang saat ini sedang disekap. Terlihat, ayahnya Ryan dan Robbie sempat bersitegang saat mereka membahas masalah dari masa lalu mereka, hingga kemudian berhasil dipisahkan oleh Ryan. Dan saat mereka memutuskan untuk pergi, mereka bertemu dengan seorang penjaga yang menemukan keberadaan mereka, yang mana hasil dari adu mekanik yang mereka lakukan terdengar oleh para tamu dan juga Barclay yang berada di atas, hingga menyebabkan kekacauan pun terjadi di tempat ini. Mereka yang berhasil kabur tentu saja langsung mendapat serangan dari kelompoknya Barclay, hingga kembali menyulut adu mekanik di antara mereka. Savannah yang berhasil lolos kemudian bertemu dengan anak buahnya Barclay yang juga ingin kabur. Saat konflik itu berlangsung, Savannah yang berniat untuk menangkap pria itu malah mendapat perlawanan, hingga membuat Savannah tak ada pilihan lain selain menghabisinya. Sementara di tempat lain, Barclay dan anak buahnya yang berniat ingin meninggalkan pulau mendapat serangan dari Ryan dan yang lainnya yang berhasil tiba. Namun, Ryan yang terkena serangan sempat gagal menghentikan Barclay yang kembali kabur sebelum ayahnya datang dan kembali berhasil menghadang pria tersebut. Saat mereka berhadapan, Ian menjelaskan tentang bagaimana cara dia bisa mendapatkan bukti bahwa Billboard adalah Barclay, yang dijelaskan ternyata melalui sebuah sidik jari saat pertama mereka bertemu dulu. Di hadapan anaknya Barclay itu juga,
Ian menjelaskan semua kejahatan yang telah dilakukan Barclay selama ini yang tidak diketahui oleh anaknya tersebut. Namun sialnya, Ian yang berusaha memanipulasi otak anaknya Barclay tersebut tiba-tiba langsung diserang oleh Barclay yang menyadari kedatangan anak buahnya yang telah siap untuk menjemputnya. Melihat Ian yang terkapar, Barclay langsung kabur dengan menggunakan kapalnya yang telah tiba itu. Sebelum pada akhirnya kapal tersebut berhasil dihancurkan oleh Ryan yang diminta ayahnya agar segera menghabisi Barclay. Walau kenyataannya Ryan lebih memilih untuk meledakkan kapal tersebut daripada harus menghabisi Barclay yang terlihat berhasil selamat itu setelah melompatkan dirinya ke dalam laut. Namun sayangnya di sini Ryan harus kehilangan sosok ayahnya tersebut yang kini telah koit akibat kehabisan darah yang begitu banyak. Pada malam harinya, Barclay yang sebelumnya melompatkan diri ke laut itu akhirnya berhasil ditemukan dan langsung diamankan oleh petugas yang telah bersiap untuk menghadangnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, diperlihatkan Ryan bersama Savannah berada di desa Paradise untuk menghadiri sebuah ritual penghormatan terakhir untuk keluarga mereka yang telah meninggal, yang dikepalai oleh ketua kelompok tersebut. Dan setelah itu mereka berdua pun kini terlihat telah menjalin sebuah hubungan dan kemudian langsung bergegas pergi dari pulau tersebut. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.